di sini si Agnes ini bilang, oh mantan aku ya, kartu pelajar aku sih masih di dia gitu. Ya kan saya mau ketemu David, mau ngapain sih saya mukul dia? Ya kan aneh banget kan gitu. Saya jemput aja tuh kayak, ya jaksel banget, anjing banget Bi. Karena Agnes masih anak-anak. Nah kenapa Dul Jailani ini bisa bebas? Nah anak yang salah didikan dan kurangnya kasih sayang orang tua. Nah itu. Kalau tahu ini undang-undang ini malah menguatkan tersangka, menguntungkan tersangka, merugikan korban, dirubah dong undang-undangnya sayang. Keluarga yang saat ini sedang diterpa begitu ya Mario? Kan kooperatif ya Mario? Akhirnya Mario Dendi muncul guys, dan dia bilang nggak ada saya niatan buat nyakitin David, saya cuma pengen ngajak ngopi aja, ngapain saya mukul anak kecil? Gokil, masih sombong aja. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update tentang kasus Agnes Mario sama si Shane Lucas David juga ya. Nah, hari ini nih, itu tuh keputusan akhirnya. Yang kabarnya persidangannya Agnes ini, tuntutan Agnes ini akan divonis sebelum Idul Fitri. Nah, itu tuntutannya itu 4 tahun. Nah, ini karena hari ini kabarnya itu udah boleh sidang terbuka, tapi nggak boleh di-shoot Agnesnya. Cuman 20 orang aja yang bisa yang bisa ada di persidangan ini. Nah, tapi semoga aja ini ada keadilan ya, bahwa hakim masa tega sih dihukum 4 tahun aja gitu loh. Walaupun sebenarnya ya Agnes ini bisa bebas. Kalian tahu nggak? Agnes ini bisa bebas loh sebenarnya. Nanti Let's Go bahas ya. Nah, lalu yang Let's Go mau bahas adalah tentang Shane Lucas dan juga Mario gitu. Nah, ada wawancara dan statement dari mereka. Mario bilang, saya tuh nggak mukulin David, nggak niat kok mukulin David. Saya bahkan ngalah ngajak David tuh nongkrong ngopi, gila. Rencana mau mukulin. Oh gitu. Ngapain juga saya mukulin. Awalnya ya gitu. Ternyata dia nggak datang, nggak mau malah. Kalau misalnya saya mau mukulin dari awal, ngapain saya harus ngajak dia ke tempat kopi gitu, ngapain? Mario ini tegas banget ngomongnya tuh kayak nggak bersalah gitu ya. Coba ya kita bahas aja nih. Nah jadi yang pertama Let's Go bahas tentang Mario Teguh, sorry. Mario Teguh ya? Mario Dendi gitu. Jadi Mario Dendi ini kemarin sempat diwawancara dan dia bilang tuh bahwa dirinya tuh nggak ada niat sama sekali mukulin David. David itu cuma anak kecil gitu. Ngapain saya mukul anak kecil? Gila, gokil. Terpa begitu ya Mario? Kan kooperatif ya Mario? Jadi di percakapan suara ini ya, dia bilangnya, emang saya awalnya tuh nggak ada niat ngumpulin gitu. Saya tuh memang pengen ketemu David gitu. Lagian kalau saya niat pukulin, ngapain saya ngajak dia ke tempat kopi gitu. Nah itu awalnya dia bilang, dia katanya dia memang pengen ngajak David ketemu tuh di tempat ngopi. Tapi dia bilang sebenarnya sih saya waktu sama David ya, saya udah nggak inget-inget banget tuh siapa David. Pengen ketemuan aja enggak. Nah kebetulan nih tanggal 20 nih, saya kan lagi sama si mantan pacar saya yang playing victim ini. Pas saya ngeliat dia, saya tanya nih, gimana sih kabar mantan kamu itu? Nah pas saya tanya ya, gimana kabar mantan kamu? Nah di sini si Agnes ini bilang, oh mantan aku ya, kartu pelajar aku sih masih di dia gitu. Kartu pelajarnya dia juga masih di aku gitu. Nah itu katanya Agnes. Nah mendengar pernyataan ini kan, wah Mario ini bertanya, udah kita balikin aja kartu pelajarnya sekalian ketemuan sama dia. Nah ini ya dari pernyataan Agnes yang bilang kartu pelajarnya dia masih di aku, kartu pelajarku masih di dia. Cintaku masih di dia, tapi dia nggak cinta sama aku. Loh. Ini kan menurut Let's Go ada satu petunjuk ya. Ini petunjuk nih. Dengan pertukaran pelajar, kartu pelajar ini, kan Agnes juga udah mengakui bahwa dia masih sering bertukar picture atau ngirim pap lah, post a picture kalau kalian nggak tahu ya, post a picture gitu. Jadi kayak ngirim foto gitu, pap gitu ke David. Padahal udah putus sama David dan udah pacaran sama Mario. Agnes ini masih ngirimin David ini foto gitu. Dia lagi di mana, lagi ngapain. Nah, jangan-jangan nih Agnes ini memang nggak niat untuk mengembalikan kartu pelajarnya David buat kenang-kenangan. Nah, siapa tahu ya, gitu. Jadi pas ditanya sama Mario, iya, kartu pelajarnya dia masih sama aku, kartu pelajarku masih sama dia, gitu. Itu omongannya Agnes melalui omongannya Mario ya. Terus di sini lucunya pas dia cerita kayak gini ya, ini Shane Lucas sih sebenarnya dia nggak tahu apa-apa.
nggak tahu dia saya mau mukul David ini, dia nggak tahu. Makanya nggak heran kalau dia bilang Shelly nggak tahu apa-apa. Kita nggak ada yang tahu, bahkan saya sendiri nggak tahu. Agnes juga nggak tahu dia saya mau mukul David. Saya aja nggak tahu saya mau mukul David. Nah, dia bilangnya gitu. Statement yang dia bilang bahwa meyakinkan ya untuk dirinya bahwa saya nggak ada niatan mukul David gitu. Kayak David kan masih anak kecil, ngapain saya mukul anak kecil? Nah, dia bilangnya gitu. Tapi di sini menurut Let's Go nada bicara Mario Dendi ya, ini kira-kira bodoh aja ya. Let's Go bukan ahli forensik atau ahli psikolog suara itu. Tapi dari statementnya Mario ini dan nada bicaranya, ini kayak Nggak ada rencana mau mukulin. Apa juga saya mukulin. Awalnya kayak gitu. dia ini belum mencerminkan sikap menyesalnya gitu. Kayak, ya kan saya mau ketemu David, mau ngapain sih saya mukul dia? Kan aneh banget kan gitu. Karena ngerasa kayak gitu gak sih? Kalau Let's Go sih pas dengerin suaranya, Let's Go ngerasa berdebat juga ya. Jadi bukannya, misalnya kata-katanya nggak ada diperhalus gitu, atau nada-nadanya nggak diperhalus gitu untuk mendapatkan simpatik, atau memang Mario ini memang nggak mau simpatik ya. Dia bilangnya mau berkooperatif aja, jadi dirinya sendiri aja itu. Dia kayak bilang, iya, Shane Lucas dia emang nggak tahu apa-apa. Dia sebenarnya dia mau ikut saya, cuman pas kemarin ini dia bilang motornya mogok sama nggak ada elektronik cash gitu, apa namanya, uang elektronik tuh. Jadi dia mau kalau saya jemput, udah saya jemput aja tuh. Kayak, jaksel banget, anjing banget di. Menurut kalian gimana ya? Dia nggak tahu ya. Ini pendapat Let's Go aja. Nah, itu sih wawancara yang Let's Go dapetin. Tapi sayangnya di wawancara ini nggak ada mukanya Mario, cuman suara aja. Nah, beda nih sama Shane Lucas. Nah, di sini Shane Lucas itu mengatakan bahwa aku tertekan karena dan merasa bersalah. Tapi saya berharap pengen bertemu David meminta maaf. David, saya minta maaf ya atas kejadian yang telah terjadi. Semoga David cepat sembuh dan cepat sehat, cepat bisa beraktivitas kembali dan keluarga besar, papa mama David. Saya juga meminta maaf ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. dia bilang pada saat itu Mario itu melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi saya gitu. Dia sampai mukulin David gitu. Nah, dari tayangan-tayangan yang udah Let's Go kasih ke kalian ya, di sini kan kita juga bisa ngelihat ya perbedaan nih Mario sama Shane Lucas. Let's Go nggak rasis ya, tapi menurut pendapat opini Let's Go aja nih ya. Di sini Shane Lucas kelihatan dia benar-benar nyesel. Terus dia bilang, saya mohon maaf banget untuk keluarganya David. Saya mohon maaf sama David. Saya pengen banget ketemu papanya David sama David. Minta maaf langsung gitu. Dia juga bilang, saya akan berkooperatif gitu. Dan saya memang nggak tahu menahu atas kejadian ini. Nah, dia ditanya kan, apakah kamu ngerasa salah nggak? Ya, saya sih ngerasa salah. Karena kejadian ini udah terjadi gitu. Nah, ketulusan Shane Lucas ini lebih bisa Let's Go rasakan daripada Mario. Kalau dari Mario kayaknya Let's Go nggak dengar dia kayak memohon minta maaf dan pengampunan gitu. Tapi kalau dilihat dari Shane Lucas, terlihat dia penyesalan, minta pengampunan, ketakutan, dan lain-lain gitu. Mungkin beda watak aja ya, mungkin ya. Menurut kalian gimana nih? Nah, di sini Shane Lucas bilang juga bahwa saya nih waktu ngerekam ya, kan Mario tuh udah mukulin David habis-habisan tuh. Lalu saya karena kaget, saya langsung lempar HP-nya ke Agnes. Terus saya maju, saya dorong tuh si Mario. Stop. Nah, dia bilangnya kayak gitu. Dia dorong Mario. Kabarnya kayak gitu. Jadi kayak begini, makanya saya langsung hati saya tergerak, saya lempar HP-nya ke Agnes, saya lari ke nama Mario, saya dorong. Sebentar, Shane mendorong Mario waktu itu. Iya, saya menahan begini. Tapi apakah benar Shane Lucas segitunya mendorong Mario? Kita buktikan dengan cuplikan video ini. Nah, kalau di cuplikan video yang sedikit ini, Let's Go tidak melihat adanya dorongan yang dimaksud oleh Shane Lucas. Kalau cuman stop tipis-tipis ya ada, tapi kayak dorongan, apa-apaan lu, jangan kayak gitu tuh yang dia ceritakan seakan mendorong Mario, itu Let's Go ngerasa nggak ada. Apalagi dia bilang dia di bawah tekanan, berarti kan dia lebih takut sama Mario ya. Apa dia berani mendorong Mario? Nah, ini pertanyaan ya. Apa dilanjutan omongannya dia mendorong Mario itu tidak ada di video yang kita dapatkan atau enggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, lalu Agnes nih gitu. Agnes dimintanya apa oleh pengacaranya? Agnes diminta bebas gitu. Wah, memang banyak maunya ya. Nah, tapi ini memang benar ya, karena Agnes ini bisa dituntut 4 tahun penjara. Itu
adalah hukuman yang kemungkinan besar akan didapatkan Agnes. Tapi tidak mungkin juga dia bisa bebas. Kenapa? Kasus Agnes ini kan selalu dibalut dengan perlindungan anak-anak gitu. Karena karena Agnes masih anak-anak. Let's Go ini mengingat dengan sebuah kasus, yaitu Dul Jailani gitu. Kalau kalian pernah ingat, itu anaknya Ahmad Dhani paling kecil. Nah, bertahun-tahun yang lalu Dul Jailani ini pernah membunuh atau tidak sengaja membunuh beberapa orang gitu akibat kecelakaan mobil. Nah, pembunuhan ini tidak disengaja pada saat kejadian tersebut beritanya ya. Nah, kenapa Let's Go ungkit ini? Ini bukan karena Let's Go pengen Dul di penjara ya, itu kasusnya sih udah selesai. Nah, Let's Go cari nih di internet. Nah, kenapa Dul Jailani ini bisa bebas? Nah, Dul Jailani ini sebenarnya juga akan dihukum, tapi nggak lama karena Dul Jailani ini dia masih anak-anak yang pertama. Nah, dari hakim dan juga jaksa mengatakan bahwa Dul ini adalah anak yang baik, anak yang salah didikan dan kurangnya kasih sayang orang tua. Nah, itu balutan untuk membebaskan Dul dari jeratan hukum. Nah, tapi poin utamanya adalah kesepakatan antara keluarga korban dan juga keluarga tersangka. Nah, sudah menemukan kesepakatan dan mediasi. Itu kenapa Dul bisa bebas. Tapi yang kita tahu bahwa Ahmad Dhani ini harus menanggung semua permintaan dari korban-korban yang didapat dari kecelakaannya Dul ya, gitu. Yaitu kayak menyantuni secara materi, itu yang paling banyak gitu. Yang Let's Go juga tahu ya, mungkin janda-janda itu ada berapa keluarga yang disantuni sama Ahmad Dhani gitu. Masuk akal kenapa Ahmad Dhani sekarang dia bentak-bentak atau maksa-maksa Once buat bayar royalti ya. Banyak yang harus ditanggung sama Ahmad Dhani nih, janda-janda. Aduh, Bung Once, ayo dong bayar Ahmad Dhani dulu, kok nyambung ke royalti ya. Jadi itu dia. Jadi Let's Go penasaran, apakah memang atas ini bisa dibebaskan? Nah, Let's Go cari-cari dan ternyata Let's Go ingat ada kasus tentang Ahmad Dhani, anaknya Ahmad Dhani gitu, dan lah kok nih anak Ahmad Dhani nggak di penjara nih, kenapa dibebasin? Apa gara-gara anak-anak? Nah, ternyata pas Let's Go baca, ingat kembali, ya mereka mengalami kesepakatan gitu. Tapi kan atas ini tidak mau adanya kesepakatan dari pihak David, dan juga efek David ini bisa seumur hidup. Kalau Agnes cuma dikasih 4 tahun ganjaran, tapi David menderitanya seumur hidup, adil? Nah, ini pertanyaan Let's Go. Kalaupun hakim ini berujung pada undang-undang yang berlaku bahwa anak itu cuman memang bisa setengah dari hukuman orang dewasa, dan kelakuan Agnes ini yang tidak terlalu terlibat menurut hakim itu cuma bisa diganjar 4 tahun. Nah, kalau itu yang menjadi dasar hakim, berarti yang harus dirubah adalah undang-undangnya dong Pak Hakim. Tolong Pak Hakim ini sebagai hakim ya, sebagai yang kita tahu perwakilan Tuhan, kata Kuat Ma'ruf, itu harusnya menjadi hal yang adil gitu. Kalau tahu ini undang-undang ini malah menguatkan tersangka, menguntungkan tersangka, merugikan korban, dirubah dong undang-undangnya sayang. Kok jadi sayang ya? Nah, supaya apa? Supaya kalau ada kejadian seperti ini lagi, bisa dilindungi yang korbannya, bukan tersangkanya yang enak gitu. Setuju nggak teman-teman? Terus sekarang sih pasti keluarganya David cuma minta Agnes ini buat mendapat ganjaran yang dia harus dapatkan gitu. Karena David mendapatkan seumur hidup konsekuensi dari para bedebah-bedebah bocil kematian ini. Nah, jadi kita tetap berjuang dan memviralkan, no viral no justice. Ingat, untuk Mario Dendi itu maksimalnya katanya 12 tahun, dan Shane Lucas juga kabarnya juga 12 tahun maksimalnya, tapi mungkin Shane Lucas lebih rendah daripada Mario Dendi. Lalu anak Agnes ini 4 tahun. Nah, tapi Let's Go penasaran sama Mario Dendi, siapa yang bisa menjamin Mario Dendi itu 12 tahun di penjara? Nah, siapa yang bisa menjamin? Belum aja remisinya, belum nanti papanya ada uangnya banyak gitu. Emang beneran dia di penjara. Nah, siapa tahu bisa jalan-jalan kan dengan deposit box 30 eman gitu. Bisa jadi kan. Nah, ini semoga aja enggak ya. Menurut kalian gimana tentang update kali ini? Thank you banget yang nonton. Coba kasih komen pendapat kalian tentang kasus ini. Apa yang harus dilakukan bedebah-bedebah bocil kematian ini? Hukuman apa yang harus mereka dapatkan? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita tunggu aja vonis Agnes. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki